Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pembelajaran mesin pertemuan keempat. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengujian klasifikasi. Untuk teorinya, perihal pengujian klasifikasi itu kalian bisa baca di modul ya. Di situ udah dijelasin tentang apa itu pengujian klasifikasi, apa itu data training, apa itu data testing, dan juga apa itu cross validation. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang cara menguji suatu metode klasifikasi menggunakan bahasa Python, tentunya dengan bantuan Jupyter Notebook. Pertama-tama itu kita import dulu ya beberapa fungsi dan library. Di sini saya ada import NumPy, lalu ada sklearn. Lalu fungsi-fungsi yang diimport itu ada train test split. Train test split itu untuk membagi data ya, membagi datasets menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Lalu di sini ada juga import datasets dan juga Gaussian NB. Nah, datasets ini kita bisa lihat di sini ya. Sklearn itu punya banyak datasets. Dataset tersebut bisa kita gunakan untuk belajar tentang machine learning. Nah, salah satu dataset yang dimiliki sklearn itu adalah dataset iris. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan dataset iris ini ya. Nah, di sini saya ada memanggil ini ya, iris data.shape, lalu iris target.shape. Di sini akan tampil seperti ini. Ini maksudnya apa? 150 itu maksudnya jumlah datanya ya. Jadi di dataset iris ini ada 150 data nih. 150 data. Lalu 4 ini maksudnya atributnya. Jadi di dataset iris itu punya 4 atribut. Seperti itu, 4 atribut dan 150 data. Lalu kita akan membagi 150 data ini menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Caranya bagaimana? Pertama-tama kalian buat dulu 4 variabel ya. Di sini saya sudah buat atribut training, atribut testing, kelas training, dan kelas testing. Seperti itu. Nah, cara membaginya menggunakan fungsi train test split. Nih. Dari library sklearn ya. Ini fungsi train test split dari sklearn. Yang ingin dibagi itu adalah dataset iris ya, nih ada iris data, iris target. Lalu ada test size-nya 0,4. Jadi maksudnya ini 0,4 ini 40% ya. Jadi 40% dari dataset iris ini itu akan digunakan sebagai data testing. Seperti itu. Jadi 40% dari 150 ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang atribut training sama atribut testingnya. Ini atribut training, ini kelas training. Lalu ini atribut testing, ini kelas testing. Bisa kita lihat ya di sini jumlahnya sudah beda ya. Yang bagian training itu punya 90 data. Yang testing itu punya 60 data seperti itu. Karena sudah dibagi ini ya, 40% dari 150. Itu jadinya 60 ya, 60 data. Seperti itu. Jadi cuma begitu ya cara membagi datasets menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Selanjutnya kita akan mencoba menguji suatu algoritma, yaitu algoritma naive Bayes. Nah, naive Bayes itu ini ya, kalau di Python kita bisa menggunakan algoritma naive Bayes menggunakan nih fungsi Gaussian NB dari sklearn. Jadi gini cara melakukan klasifikasinya. Panggil dulu atau inisialisasi dulu fungsi Gaussian NB-nya. Lalu lakukan klasifikasi dengan cara ini. Menggunakan fungsi fit gnb.fit atribut training
dan class training. Ini ya, menggunakan data training yang sudah kita bagi tadi ya. Ini atribut training, class training, seperti itu. Karena kan kita mau menguji dulu ya. Jadinya kita latih dulu datanya. Nah, setelah kita uji data trainingnya, kita cek skornya. Nih caranya ya, classifier.score. Lalu menggunakan data testing. Kalau ini kan data training tadi kan buat melatih algoritmanya ya, melatih algoritma naive biasnya. Nah, kalau di sini kita kita menguji seberapa akurat datanya seperti itu. Dan ternyata di sini menghasilkan nilai 0,9333 atau 93,333% gitu ya. Dapat kita lihat di situ hasilnya ya. Hasil akurasinya itu tinggi ya. Semakin tinggi suatu skor dari algoritma, itu berarti algoritma tersebut semakin cocok digunakan pada suatu dataset seperti itu. Dalam hal ini kita menggunakan dataset iris. Nah, berarti dataset iris ini bila kita menggunakan naive Bayes itu cocok ya datanya seperti itu. Lalu di sini kita juga ada cross validation seperti itu. Di bagian sini di praktikum ini kita akan coba melakukan cross validation sebanyak 10 kali ya. Ini kita bisa lihat di sini menggunakan classifier, habis itu iris data-data dari iris tadi, dataset iris tadi. Lalu CV-nya 10, yaitu 10 kali pengulangan cross validation seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat skornya di sini ya. Ini ada 4 bagian. Yaitu ada atribut trainingnya, ada class trainingnya, atribut testingnya, class testingnya, seperti itu. Sama seperti awal tadi. Kalau di awal kan kita bagi sendiri ya, pakai train test split. Kalau cross validation tuh dia ada langsung pembagiannya seperti ini. Nah, kita coba cari rata-rata akurasinya, rata-rata nilai akurasinya. Ini menggunakan fungsi main ya. Ini akurasi crossval.min. Ternyata nilai cross validation-nya itu menghasilkan nilai sebanyak 0,95 ya, atau 95% seperti itu. Dan ternyata cukup baik ya algoritma yang digunakan, atau nilai yang dihasilkan oleh cross validation ini cukup baik ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Salah hilangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.